ini short ya. Jadi ada kemungkinan ini kan sudah di lewat jalur lain, jadi ada kemungkinan tidak dipasang fuse gitu ya, atau pengaman atau breaker, yang pada akhirnya kabel gitu ya. Cur, tuh armaturnya putus semua kabel-kabelnya. Tuh. Kalau dilihat sekilas, kalau kemungkinan besar sih kalau lengket. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam bagi para penonton Yudiranto Channel dimanapun teman-teman berada. Apa kabarnya teman-teman semua? Saya doakan selalu dalam keadaan yang sehat dan baik-baik saja, amin. Kali ini saya mau bikin video vlog teman-teman. Jadi sorry kalau misalkan suara saya agak kurang begitu jelas, karena saya habis operasi gigi teman-teman. Jadi gigi saya yang paling bungsu itu impaksi. Jadi saya baru operasi ada kurang lebih 3 harian yang lalu. Jadi suaranya agak-agak lain mungkin ya. Oke, saya mau sharing trouble ini Xaxis 110 teman-teman. Jadi kemarin ada pekerjaannya suruh rekondisi khususnya starting system, karena kemarin ada terbakar ya kabelnya C-nya starting switch ke motor, ke safety relay harusnya. Cuman kemarin ternyata kalau kita lihat ternyata tidak ada safety relay, jadi langsung ke terminal C-nya magnetic switch-nya starting motor gitu. Jadi terbakar dari starting switch ke dari kunci kontak ke motor, itu terbakar kabel ya teman-teman. Kemarin kita rekondisi, kemudian saya pasang safety relay teman-teman ya, walaupun belum saya pasang untuk kabel R-nya yang dari alternator karena memang belum selesai. Jadi bisa gitu ya, bisa dioperasikan, bisa di running dan bisa dicicil untuk pekerjaan-pekerjaan lain karena masih banyak ya. Kemarin sudah di reseal dari bucket, arem, boomnya sudah kita reseal. Itu seal bekas ya. Nah, saya tinggal operasi, ternyata trouble, tiba-tiba mati, drop baterainya gitu, info dari operatornya gitu ya. Setelah di jumper tetap nggak bisa gitu ya. Dan kita bongkar, ini kemarin ganti starting motor karena memang masalahnya kemarin selain C-nya ya, C kabel dari starting switch ke motor memang tidak melalui safety relay, itu langsung. Jadi ada ngejam di starting switch-nya. Jadi mau nggak mau posisi running starting motor tuh hidup terus, itu kemarin info dari operatornya. Kebakar ya, hasil kebakar, dan kita ganti kemarin starting motor. Harga kalau di sini tuh ya, imitasi teman-teman ya, harganya 3.600.000 kemarin pas safety relay. Nah, ini operasi gerak-gerak di sini aja, belum operasi normal ya, maksudnya gerak-gerak di tempat nyuci. Kemarin ganti sealnya, silinder ini rusak kembali teman-teman ya. Saya perlihatkan dulu dari bawah. Ini starting motor sudah saya lepas ya. Nanti saya lihatkan ya, sudah saya bongkar habis, ternyata hancur ya, komutator armatur itu hancur. Jadi kita nanti lanjut analisa kenapa bisa sampai hancur begitu. Apakah memang materialnya yang jelek ya, artinya komponen starting motornya kemarin tidak bagus, atau ada masalah lain. Jangan sampai kita nanti ganti starting motor baru lagi, itu muncul masalah lagi gitu ya, atau timbul masalah serupa lagi gitu. Oke, ini starting motor yang sudah kita lepas teman-teman ya. Ini starting motor yang baru dibeli kemarin. Jadi kondisinya hancur. Komutator terkelupas, kemudian hancur. Tuh. Armaturnya putus semua kabel-kabelnya.
Tuh. Kalau dilihat sekilas, kalau kemungkinan besar sih kalau lengket, kecil kemungkinannya kalau lengket si pinion ini. Memang dia kurang ya, secara apa namanya, springnya ini, pegasnya ini tidak sekuat yang awal ini yang pertama. Jadi kurang springnya kalau kita lihat ini. Tapi kalau misalkan dia lengket, kecil kemungkinan memang. Paling mungkin memang material yang jelek sebenarnya. Nanti kita lanjut analisa lah ya. Kita tadi sudah coba ukur. Jadi posisi dari flywheel apakah terlalu rapat dengan pinion, ternyata tidak, masih ada jarak teman-teman. Saya coba tadi tempelkan di sana, di sasisnya ya, di case-nya, di tempatnya. Ini masih ada gap teman-teman, jadi ada jarak ya. Jadi kemungkinan dia lengket atau kemungkinan dia nyangkut nggak lepas-lepas, kecil kemungkinan gitu ya. Lagi pula ini kan one way ya, satu arah aja. Jadi kalau misalkan arah terbalik dia bakal slip ya. Jadi kecil kemungkinan, tapi ya belum tentu analisa itu benar teman-teman ya. Bisa jadi salah saya punya analisa. Nah, tapi yang jelas hancur begini. Jangan sampai nanti kita ganti starting motor, kambuh lagi ya, masalahnya sama gitu. Ini bautnya sampai bengkok. Gitu. Kedua, setelah starting motor ya, masalah utamanya sebenarnya di hidrolik sistem. Jadi laporan operator lemah teman-teman ya. Jadi belum sempat saya ngecek. Jadi kita terkendala di starting motor sama baterai. Jadi habis waktu kita untuk ngerjain itu. Jadi belum sempat ngecek hidrolik sistemnya. Jadi rencana nanti saya mau ngecek itu pressure pilotnya yang di filter pilot gitu ya. Itu sudah saya pasang checkpot teman-teman. Kemudian nanti kita mau ukur PI pressure yang dari signal valve ya, dari flow rate, pump flow rate control valve yang di signal valve. Nanti kita ukur sini, termasuk kita ngukur pump pressure ya, karena sensornya sudah nggak jelas, putus semua, jadi kita nggak bisa lewat monitor. Ya nanti kita cek secara manual teman-teman. Kasih lihat nanti. Dan trouble-nya selain hidrolik sistem ini, travelnya untuk sebelah kiri itu lebih lambat dibanding sebelah kanan. Jadi kalau misalkan jalan lurus, dia lari sebelah gitu ya, jadi lari ke kiri, jadi yang kiri lebih lambat gitu. Saya rasa mungkin Hitachi, jadi beberapa kali saya menemukan Hitachi trouble-nya kiri yang selalu lambat ya. Jadi biasanya masalah utamanya di outputnya signal valve yang kecil. Jadi output PI pressure ya dari signal valve untuk kontrol pompa itu yang kecil ya, untuk kontrol pompa nomor 2. Jadi kalau misalkan travel sebelah kiri kan pompa belakang. Nanti kalau 110 saya belum lihat skematiknya, tapi biasanya di Xaxis 200, Xaxis 350 travel sebelah kiri itu disuplai pump 2, dan pump 2 itu ada solenoid flow limitnya. Jadi pump flow rate limit ya. Solenoid ini yang paling belakang ini. Jadi kalau misalkan di Xaxis 350 atau 200 kan ada di samping di sebelah tangki sini ya. Ini kalau misalkan ini nempel di regulator teman-teman. Regulator yang belakang tuh, di atasnya regulator yang belakang. Ini yang paling sini. Yang sebelah sana itu torque limitnya, PQ kontrolnya yang sebelah sana. Untuk agar engine nggak terbebani itu yang kontrol yang sebelah sana. Kalau ini flow limit untuk pompa, khusus pompa nomor 2. Jadi ngatur PI pressure yang dari signal valve itu gitu. Jadi biasanya masalahnya di situ, PI pressure-nya kecil, terlalu kecil. Jadi kita bisa adjust di minimum limit ini. Ya sebelah sini minimum flow limit ya. Biasanya saya nge-adjust di maksimum flow limit, walaupun sebenarnya tidak boleh ya. Maksimum flow limit ini adjust diputar ke kiri, walaupun di shop manual tidak boleh, tapi biasanya saya putar ke kiri itu nggak sampai 1 putaran, biasanya seperempat putaran sampai setengah putaran sudah bisa ngimbangi. Jadi dengan pressure PI yang kecil dari signal valve ya. Signal valve itu kan yang kontrol secara langsung dari pilot PPC teman-teman, atau pilot valve kalau di Hitachi ngomongnya pilot valve ya. Jadi pilot valve ya itu masuk ke signal valve, kemudian kontrol spool pump flow rate namanya, kemudian itu ngebuka jalur pilot ya, pilot dari pilot pump ini masuk ke filter kan, masuk ke signal valve ya. Signal valve kemudian dikontrol oleh pump flow rate tadi yang kontrol si signal PPC valve gitu. Kemudian outputnya lari ke regulator untuk ngontrol
ngontrol pompa sway split gitu ya. Jadi nama pressernya PI pressure. Nah biasanya itu kecil gitu, bisa masalah di apa namanya, di pump fluid spoolnya sana yang di signal valve, atau bisa masalah di solenoidnya. Tapi paling sering biasanya saya kalau misalkan lama ketemunya, saya langsung adjust di maximum flow limitnya. Jadi dengan PI pressure yang kecil tapi output untuk gerakin sudut pompanya. Dia kan melawan spring itu. PI pressure itu melawan springnya Pak maximum flow limit ini. Jadi itu saya lemahkan springnya. Jadi dengan begitu akhirnya dengan PI pressure yang kecil dia mampu tetap memaksimalkan sudut pompa gitu. Jadi rencananya begitu, tapi karena belum bisa running, saya belum bisa ukur-ukur, jadi saya nggak mau just gitu ya. Jadi nanti kalau startingnya sudah datang, analisa kita sudah kuat ya bahwa masalahnya memang di motornya, jangan sampai ada di sistem yang lain. Takutnya setelah ganti motor kita tetap dapat trouble starting motornya bermasalah gitu. Sementara ya, mungkin ini dulu teman-teman ya, starting motor ya. Analisa kita masih starting motor yang memang kayaknya jelek gitu ya. Kita mau beli yang lebih bagus lagi. Oke, terima kasih sudah menonton. Terima kasih sudah menonton ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat teman-teman.